Jadi, PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik untuk memperbanyak urutan segmen DNA tertentu secara in vitro dengan cara pemanjangan primer sebagai prekursor menggunakan DNA polymerase. Adapun komponen-komponen PCR, yang pertama itu ada template DNA, di mana segmen DNA yang akan diamplifikasi. Terus yang kedua ada primer. Primer itu di mana oligonukleotida pendek yang spesifik untuk sequence target berfungsi sebagai titik awal bagi DNA polimerase. Adapun komponen yang ketiga yaitu DNA polimerase, di mana enzim yang tahan panas seperti Taq polimerase yang mensintesis untayan DNA baru. Adapun yang keempat yaitu DNTPS, yaitu deoksiribonukleotida trifosfat, di mana bahan penyusun nukleotida yang diperlukan untuk sintesis DNA. Adapun yang kelima yaitu buffer reaksi. Nah, buffer reaksi itu larutan yang menjaga pH dan kondisi ionik optimal untuk aktivitas DNA polimerase. Adapun yang keenam, yang terakhir yaitu ion magnesium, di mana kofaktor esensial yang diperlukan untuk aktivitas enzimatika DNA polimerase. Terus, adapun prinsip kerja PCR itu ada 3 tahap utamanya, yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi. Adapun denaturasi itu pemanasan sampel hingga sekitar 94 sampai 98 derajat Celcius untuk memisahkan antara dua untayan DNA. Adapun prinsip kerja PCR yang kedua yaitu annealing, itu untuk mendinginkan hingga suhu 50 sampai 65 derajat Celcius agar primer dapat menempel pada sequence target pada untayan DNA tunggal. Adapun prinsip kerja PCR yang ketiga yaitu ekstensi, di mana pemanasan hingga sekitar 72 derajat Celcius, di mana DNA polimerase memperpanjang primer hingga mensintesis untayan DNA yang baru. Siklus ini diulang sebanyak 25 sampai 40 kali untuk menghasilkan jumlah DNA yang cukup untuk analisis lebih lanjut. Pada tahap-tahap prosedur pemeriksaan PCR itu ada empat tahap, di mana yang pertama persiapan sampel, di ekstraksi DNA dari sampel yang akan diuji. Lalu yang kedua itu persiapan campuran reaksi, yaitu mencampurkan template DNA, primer, DNTPS, buffer, ion magnesium, dan DNA polimerase dalam tabung reaksi. Terus yang ketiga itu siklus PCR, di mana menempatkan tabung reaksi dalam thermal cycler dan menjalankan program siklus yang telah ditentukan, yaitu pada siklus denaturasi, annealing, dan ekstensi. Terus adapun tahap yang keempat yaitu deteksi dan analisis. Ya, setelah siklus selesai, produk PCR dianalisis. Pada PCR konvensional, hasil diamati itu melalui elektroforesis gel, di mana pada real time PCR amplifikasi dipantau secara langsung selama proses berlangsung. Apa itu elektroforesis gel? Elektroforesis gel itu adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan molekul seperti DNA, RNA, ataupun protein berdasarkan ukuran dan muatannya. Adapun tahap-tahapnya itu ada beberapa. Yang pertama itu pada tahap pembuatan gel elektroforesis. Yang pertama persiapan larutan gel dulu. Pada gel agarosa itu larutkan serbuk agarosa dalam buffer, misalnya pada TDE atau TAE dengan konsentrasi tertentu. Kemudian panaskan hingga agarosa itu benar-benar larut dan larutannya menjadi jernih. Terus pada gel poliakrilamida itu campurkan larutan akrilamida itu dengan bisakrilamida, buffer, dan air. Tambahkan amonium persulfat atau APS dan TEMED untuk mulai proses polimerisasi. Kedua, penuangan gel. Nah, pada penuangan gel agarosa itu tuangkan larutan agarosa panas ke dalam cetakan gel yang telah disiapkan dengan sisir-sisir untuk membentuk sumur atau well. Nah, lalu biarkan hingga mengeras pada suhu kamar. Terus pada gel poliakrilamida itu tuangkan larutan gel antara dua lempeng kaca yang dipisahkan dengan staser. Nah, lalu sisir ditempatkan di bagian atas untuk membentuk sumur-sumur. Setelah itu biarkan gel mengeras melalui proses polimerisasi. Tahap yang ketiga yaitu persiapan setelah gel mengeras. Setelah gel mengeras itu pada gel agarosa itu lepaskan sisir-sisir dengan hati-hati dan letakkan gel dalam tangki elektroforesis yang berisi buffer. Terus pada gel poliakrilamida, setelah polimerase selesai, lepaskan sisir dan klem, kemudian pasang lempeng kaca yang berisi gel ke dalam alat elektroforesis vertikal, lalu isi tangki dengan buffer yang sesuai. Adapun tahap penggunaan gel elektroforesis itu ada 3 tahap. Yang pertama, persiapan sampel, di mana campurkan sampel dengan buffer penguat atau loading buffer.
yang mengandung pewarna dan agen densitas untuk memudahkan pengisian ke dalam sumur-sumur. Terus untuk protein, sampel itu sering dipanaskan dengan buffer dulu yang mengandung SDS dan agen pereduksi untuk denaturasi sebelum dimuat ke dalam gel. Adapun tahap yang kedua itu pengisian sampel ke dalam sumur-sumur. Nah, dengan menggunakan pipet, masukkan sampel yang telah disiapkan ke dalam sumur gel dengan hati-hati untuk menghindari tumpahan atau tercampurnya sampel antar sumur. Terus pada tahap yang ketiga yaitu proses elektroforesis. Yang pertama itu pasang penutup tangki dan hubungkan ke sumber daya listrik. Lalu terapkan tegangan yang sesuai untuk jenis gel dan sampel yang digunakan. Pertama-tama kita timbang agarus sebanyak 0,4 gram. Ini untuk cetakan besar, sedangkan jika kita menggunakan cetakan kecil kita hanya membutuhkan 0,2 gram agarus. Tambahkan sebanyak 40 ml TAE 0,5 kali. Ini untuk cetakan besar, dan jika kita menggunakan cetakan kecil kita hanya membutuhkan 20 ml TAE 0,5 kali. Masak agarus dengan cara memanaskan ke dalam oven selama lebih kurang 2 menit. Tuang agarus yang telah dipanaskan tadi ke dalam cetakan. Di sini kita pilih cetakan yang berukuran besar karena sampel yang kita gunakan berjumlah 10 sampel. Dinginkan agarus pada suhu ruang sampai mengeras. Angkat secara perlahan agar lubang yang terbentuk tidak rusak. Pindahkan agarus yang telah dicetak ke dalam alat elektroforesis dengan cara merendam ke dalam larutan TAE. Agarus yang telah dicetak pada baris lubang pertama, kita bisa mengisinya dengan membuat maker DNA, yaitu dengan mencampurkan 1 mikroliter Garrett, 1 mikroliter loading dye, dan 5 mikroliter leader DNA. Lalu homogenkan dengan pipet ukuran 7 mikroliter di atas parafilm. Setelah itu masukkan pada lubang pertama di atas cetakan agarus di dalam alat elektroforesis. Untuk selanjutnya siapkan 5 mikroliter sampel produk PCR untuk diletakkan pada Garrett 1 mikro dan loading dye 1 mikro di atas parafilm. Atur kembali mikropipet hingga volumenya mencapai 7 mikroliter. Lalu dihomogenkan kembali di atas parafilm. Masukkan larutan yang telah dihomogenkan tersebut ke dalam lubang kedua pada cetakan agarus di atas alat elektroforesis. Demikian seterusnya sampai sampel yang ke-10. Tutup alat elektroforesis lalu tekan tombol on untuk memulai proses elektroforesis. Atur waktu yang diperlukan yaitu 50 menit, kemudian 50 volt. Lalu tekan tombol run. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah angka menunjukkan angka 0, maka kita bisa mematikan alat tersebut. Angkat cetakan agarus, kemudian tiriskan. Lalu lihat hasil elektroforesis di bawah alat UV transluminator. Untuk melihat hasil dari elektroforesis ini, kita bisa mematikan lampu agar posisi ruangan menjadi gelap. Setelah itu, kita bisa melihat hasilnya. Dari 10 isolat yang kita L4, semua terdapat Vita DNA. Di sini kita menggunakan primer universal khusus cendawan, yaitu ITS 1 dan ITS 4 dengan target DNA berukuran 600 base pair. Demikian, semoga bermanfaat.